Sahabat RTV, menurut kriminolog, anak-anak yang menjadi incaran para pelaku kriminal dilatar belakangi oleh adanya keyakinan pelaku bahwa anak-anak dinilai lemah dibandingkan orang dewasa. Sehingga pelaku jambret mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan barang incarannya. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Kasus kejahatan yang menyasar anak-anak kembali marak terjadi. Sebut saja kasus penjambretan kalung yang dialami seorang bocah 6 tahun berinisial R di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 14 Februari lalu. Korban yang sedang berjalan bersama temannya tiba-tiba didekati oleh kawanan penjambret yang berboncengan sepeda motor. Pelaku kemudian mengambil secara paksa kalung milik korban dan langsung kabur dengan barang curiannya. Ada pula penjambretan yang menimpa bocah perempuan 11 tahun berinisial KDA di Jalan Bayam 1, Kelurahan Pulau Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermodus menanyakan alamat, pelaku merampas telepon genggam yang ada di kantong jaket korban. Kasus penjambretan yang menimpa dua bocah itu mendapat perhatian khusus dari seorang kriminolog, Yani Osmawati. Menurutnya, penjambretan yang menyasar anak-anak disebabkan oleh adanya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan barang incarannya. Selain itu, anak-anak cenderung dianggap lebih lemah dibandingkan orang dewasa sehingga menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan. Itu saya rasa terkait gaya hidup juga ya, jadi kayak ada perubahan gaya hidup di masyarakat di mana anak-anak sudah dibekali dengan handphone, dengan barang-barang berharga. Mungkin bisa jadi karena faktor PSBB kemarin yang akhirnya anak harus belajar online, terus jadinya mereka dibekali dengan handphone, tapi bukan hanya untuk belajar, tapi mereka gunakan untuk main dan keluar. Nah, itu kemudian dilihat sebagai potensi oleh penjambret ini untuk diambil kan. Jadi tidak lagi, mungkin kalau dulu mereka menyasar orang dewasa karena orang dewasa kan yang memiliki barang berharga. Tapi ternyata anak-anak saat ini juga sudah dibekali mereka keluar dengan memegang barang berharga. Nah, itu jadi potensi besar kan. Udah gitu anak-anak juga punya kemampuan yang lebih rendah untuk membela diri, terus juga secara fisik juga mereka lebih rendah. Akhirnya mungkin kenapa akhirnya anak-anak yang dipilih jadi korban penjambretan handphone kayak gitu. Untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali, Yani menyarankan agar orang tua bisa lebih bijak saat memberikan barang berharga kepada anak-anaknya dan dapat mengawasi lebih ketat kegiatan anak. Jangan sampai barang berharga tersebut malah mengundang perhatian para penjahat untuk melakukan aksinya. Mungkin ya sebenarnya kalau ya nggak masalah ya membekali anak dengan handphone, barang-barang berharga, handphone itu apalagi buat belajar kan. Tapi kan berarti ya konteksnya untuk belajar, tidak untuk dibawa keluar untuk main yang membuat anak jadi potensial jadi korban. Ya untung kalau misalnya cuman handphonenya diambil, tapi kalau anak-anaknya kenapa lebih secara fisik terluka kan itu lebih bahaya lagi. Jadi sebaiknya kalau misalnya pun diberikan handphone ya cukup di rumah saja. Kan kita juga orang tua nggak tahu konten-konten seperti apa sih yang dibuka di luar rumah kayak gitu. Maraknya aksi penjambretan dengan anak sebagai korban seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua maupun warga lainnya untuk lebih mawas diri dan memperhatikan keamanan lingkungan tempat tinggalnya agar tidak mengundang para pelaku kejahatan yang mengintai para korbannya. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Gilang Rahmat, Turn Back Crime, RTV.